Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, itulah salah satu lagu yang diciptakan oleh Libert Manik. Nah, Liberty Manik ini adalah salah satu pemuda yang berasal dari bangsa Indonesia. Dia menciptakan lagu ini untuk mengobarkan semangat para pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Materi kita di hari ini mengenai makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Untuk lebih jelasnya silahkan simak video pembelajaran kita berikut ini. Kita lanjut materi kita di hari ini, itu mengenai satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, serta dengan makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Nah, itu dua topik yang akan kita bahas di hari ini. Sebelumnya, tujuan materi pembelajaran kita di hari ini itu dengan mempelajari nilai dari Sumpah Pemuda, diharapkan siswa mampu memahami makna Sumpah Pemuda dan dengan sukacita dapat mencontoh semangat pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan, dapat menjadi pahlawan bangsa dan negara yang kita cintai ini, terutama pahlawan bagi diri sendiri. Nah, yang pertama sekali kita bahas itu adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sama seperti lagu pembuka yang sudah kita nyanyikan tadi itu, satu nusa, satu bangsa. Berarti itu merupakan satu usaha yang dilakukan oleh para pemuda. Nah, perangkat lunak untuk membangun dan memperkokoh persatuan itu sudah disepakati, yakni bahasa Indonesia. Namun dalam jangka melawan penjajah itu harus disepakati dengan mewujudkan secara konkret. Jadi organisasi atau partai yang berjalan sendiri-sendiri tentu tidak efektif. Begitu juga organisasi pemuda yang terpisah-pisah tidak akan bisa melawan penjajah. Oleh karena itu, setelah Kongres Pemuda yang pertama berakhir, itu berkembanglah yang namanya usulan-usulan agar dilakukan pembangunan berbagai organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Jadi dalam pertemuan itu diusulkan agar dibentuk badan tetap untuk keperluan persatuan Indonesia. Berkaitan dengan usulan itu, maka tanggal 31 Agustus 1926 ditetapkanlah anggaran dasar untuk perkumpulan ataupun organisasi pemuda yang telah dibentuk pemuda ini tadi yang ada di Indonesia. Selain itu, di tanggal 20 Februari 1927 ada pertemuan yang digagas oleh organisasi. Pertemuan itu ada di daerah Bandung. Jadi, pertemuan tersebut berhasil mendirikan organisasi pemuda yang diberi nama sebagai Jong Indonesia. Jadi organisasi ini berdasarkan pada asas kebangsaan ataupun nasionalisme. Banyak tokoh-tokoh yang tergandung di dalamnya, seperti ada Muhammad Tamzil, Yusapati, Notokusumo, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, di samping itu ada organisasi yang diadakan, yaitu pertemuan para pelajar ataupun mahasiswa. Dalam pertemuan itu berhasil dibentuk yang namanya perkumpulan diberi nama sebagai PPPI ataupun Perhimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia. Nah, anggota-anggota umumnya itu dari para mahasiswa Stovia dan Sekolah Tinggi Hukum. Jadi tujuan PPI ini untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Nah, cita-cita hanya dapat tercapai bila paham kemerdekaan itu dihilangkan dan perselisihan pendapat antara kaum nasionalis itu harus dihapuskan. Jadi kalau misalnya belum sependapat itu pasti yang namanya perselisihan itu pasti ada selalu. Jadi harus dihilangkan yang namanya sifat egois agar terjalin yang namanya persatuan bangsa Indonesia.
Nah, memasuki tahun 1927 itu perjuangan pemuda mengalami percepatan yang luar biasa cepat. Setiap ide persatuan untuk membebaskan Indonesia ditangkap dengan segera. Jadi baik oleh kelompok pemuda bahkan kelompok tua. Nah, gerakan semangat dan gelora perjuangan para pemuda ini semakin meningkat untuk merapatkan barisan perjuangan dari tanah Hindia, karena itu didukung dengan bergabungnya tokoh-tokoh dan para pelajar dari Perhimpunan Indonesia yang baru saja kembali ke tanah air. Jadi, pada tanggal 28 Desember itu 28 Desember 1927, Jong Indonesia menyelenggarakan kongres di daerah Bandung. Jadi ada beberapa keputusan yang dilakukan oleh Soekarno. Itu ada 3. Yang pertama itu menetapkan Jong Indonesia. Bukan ini. Udah lewat ya. Nah, pada tanggal 28 Desember 1927 itu Jong Indonesia menyelenggarakan kongres di Bandung. Jadi ada beberapa keputusan yang disampaikan pada rapat tersebut di daerah Bandung. Yang pertama itu menetapkan nama Jong Indonesia diganti menjadi Pemuda Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Indonesia lah yang dijadikan sebagai bahasa pengantar organisasi Pemuda Indonesia. Yang ketiga, yang terakhir, keputusannya itu Pemuda Indonesia menyetujui usul PPPI tentang dibentuknya fungsi semua organisasi-organisasi lainnya yang berdasarkan kebangsaan. Nah, dari organisasi-organisasi ini tadi, maka pasti dibentuk yang namanya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara sama dengan pembantunya. Jadi, ini bisa kamu lihat, ini ketuanya ada Suegando, terus wakil ketuanya ada Joko, dan kamu bisa lihat, simak ini. Oke, sudah jelas? Baik. Nah, Kongres Pemuda yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Yang diundang dalam kongres ini adalah semua organisasi pemuda dan mahasiswa serta berbagai organisasi dan juga partai yang sudah ada. Nah, ada beberapa tahap, ada 3 tahap sidang yang dilakukan pada situasi ini. Rapat yang pertama itu dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928. Jadi malam itu ada di daerah Bandung juga. Ini rapat ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jadi sementara itu dalam pidato pembukaan Suegondo itu menyerukan tentang pentingnya Indonesia bersatu. Intinya adalah kita harus tetap bersatu. Ya, itu rapat pertama. Sedangkan rapat kedua itu membahas tentang pendidikan. Karena di saat itu rapat ini dilakukan secara terbatas. Semua terkait membahas tentang pendidikan. Jadi ada beberapa tokoh yang tampil berbicara, misalnya ada Nona Purnowulan, ada Ki Hajar Dewantoro. Ini mereka diharapkan tampil sebagai pembicara, tetapi berhalangan hadir kala itu, tapi tetap membicarakan tentang pendidikan. Nah, rapat yang ketiga itu membahas tentang tidak ada hal-hal yang spesial, tapi semuanya berceramah tentang kebangkitan ataupun semangat para pemuda. Itu yang dibahas pada saat itu. Jadi rapat kemudian diistirahatkan. Setelah diistirahatkan, maka dilanjutkan lagi pada puncak Kongres Pemuda kedua ini. Itu diikrarkan sebuah sumpah yang kemudian kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda. Ini senantiasa menjadi keputusan penting yang historis, monumental dalam Kongres Pemuda yang kedua. Dan sebenarnya naskah rumus ikrar Sumpah Pemuda ini selengkapnya itu dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Nah, naskah sebenarnya itu bisa kamu lihat, sudah Ibu buatkan di sini. Mungkin kamu sudah tahu
sudah sering mendengar yang namanya Sumpah Pemuda. Ya, tugas kamu yang pertama itu adalah apa makna Sumpah Pemuda? Apa makna Sumpah Pemuda? Masing-masing kalimat kamu jelaskan, pertama, kedua, dan ketiganya. Apa makna masing-masing kalimat tersebut? Kita lanjut, itu mengenai nilai Sumpah Pemuda. Nah, menurut Taufik Abdullah, itu Kongres Pemuda kedua itu melahirkan Sumpah Pemuda, memperlihatkan pada kita tentang satu hal yang menarik dalam pengetahuan masa lalu kita. Sebenarnya Sumpah Pemuda dapat kita lihat sebagai perwujudan dari sebuah peristiwa, yaitu produk dari berkumpulnya organisasi pemuda terpelajar untuk melakukan Kongres Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda dipandang sebagai pengakuan fundamental dari sebuah bangsa yang masih dalam tahap pembentukan. Nah, dengan demikian jelas nilai yang utama dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah nilai persatuan. Nah, persatuan yang diilhami oleh asas perjuangan Perhimpunan Indonesia ini sudah lama diperjuangkan oleh para pemuda. Nah, para pemuda dengan memahami sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia telah melahirkan kesadaran yang mendalam tentang pentingnya persatuan. Nah, dapat kita cermati itu bagaimana ratusan tahun bangsa kita berjuang untuk membebaskan diri dari kekuasaan penjajah. Mereka belum mampu menjalin persatuan antara mereka. Bahkan lahirnya Indonesia muda ini diharapkan dapat menggerakkan seluruh komponen bangsa untuk menciptakan Indonesia Raya, membebaskan diri dari penjajahan dan juga akhirnya tercapai kemerdekaan. Nah, yang kedua itu adalah nilai yang berikutnya, kemandirian jati diri bangsa Indonesia. Nah, secara tidak langsung dengan peristiwa Sumpah Pemuda, para pemuda telah meneguhkan pentingnya jati diri Indonesia. Jadi hal ini tercermin dalam ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan keikhlasan yang menjunjung satu bahasa, yaitu Indonesia. Nah, pernyataan satu nusa satu bangsa dan bahasa Indonesia ini telah menunjukkan adanya kesadaran yang amat tinggi tentang jati diri dan semangat bangsa kita, semua sebagai orang Indonesia. Jadi dalam jati diri ini ada ruh kebangsaan itu tentu mengandung kemandirian. Kalau bangsa ini mandiri berarti berdaulat dong. Berdaulat berarti tidak dijajah oleh orang lain. Itulah yang namanya kemerdekaan. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah demokrasi. Jadi, di balik peristiwa Sumpah Pemuda ada juga terkandung yang namanya nilai demokrasi. Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, persatuan perwujudan, maka langkah-langkah perjuangan pun dilaksanakan. Jadi dalam mewujudkan cita-cita Indonesia ini, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, perlu ada program-program kebersamaan, saling menghargai, dan rembuk bareng di antara komponen-komponen bangsa untuk memajukan bangsa Indonesia kita ini. Jadi setelah maju, dapat mandiri dan berdaulat. Bahkan dalam strategi politik, para pemuda itu juga mengembangkan sikap saling menghargai, baik yang mengambil langkah kooperasi maupun non-kooperasi. Mereka dalam berjuang tidak lagi dengan fisik dan kekerasan, tetapi dengan bermusyawarah. Jadi berdemokrasi misalnya melalui forecasting. Jadi, nah itu dia tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda yang bisa kita ambil dari materi kita. Nah, ingat tugasmu yang kedua. Tugasmu yang kedua, apa pendapatmu mengenai organisasi-organisasi yang dibentuk oleh para pemuda Indonesia ataupun disingkat sebagai PPPI? Ya. Nah, itu di video pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kamu dapat mengambil makna, mengambil intinya adalah kamu tetap semangat, jangan pernah malas untuk mengerjakan tugas dan lengkapi catatannya. Sampai ketemu minggu depan. Salam SFD. Semangat, fraternitas Dina.